yang kita mandi wajib, yang pertama pastikan kita ada air. Yang kedua, kita mencuci kedua tangan kita dengan air bersih, ya, mencuci kedua tangan kita dengan air bersih sebanyak tiga kali. Wa azil ma'ala badanika, dan kemudian kita hilangkan sesuatu apa yang ada pada badanmu min qadrin, daripada kotoran, baik itu najis, mani ataupun lendir. Jadi istinja dulu kita. Dan istinja itu ada niatnya. Niatnya itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an mahallil istinja'i fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Jongkok, dalam keadaan kita jongkok, cuci kemaluan kita depan maupun belakang dengan tangan kiri kita, ya, pakai air, cuci air biasa dulu, jangan dicampur sama sabun, air biasa kita cuci tangan, istinja itu kita cebok dengan tangan kiri, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an mahallil istinja'i fardhan lillahi ta'ala. Sambil kita bersih itu depan belakang, bisa. Ya kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia dah. Aku niat untuk membersihkan, untuk istinja, ya, untuk mengangkat hadas besar di tempat, artinya di tempat istinja itu, kemaluan depan maupun belakang, fardhan lillahi ta'ala. Niatnya begitu. Itu harus tuh, ya, sebagai pentahqiq kita, untuk kita meyakinkan dan menegaskan. Jadi jangan masuk kamar mandi kalau kita kena janabah, ya kan, kena janabah min ihtila min awiqa, itu daripada keluar air mani maupun jima, kita wajib mandi, masuk kamar mandi, pastiin ada air, cuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali, kemudian kita istinja di situ. Jongkok dulu, dalam keadaan jongkok sambil kita bersih. Kemudian setelah kita membersihkan itu dengan kemaluan kita dengan tangan kiri, baru cuci tangan kita lagi pakai sabun, ya, dan nyuci apa kemaluan juga disabunin juga dah, ya. Habis dicuci pakai air, cuci kemaluan pakai sabun lagi, depan belakang basuh, baru kita cuci tangan lagi, bersihin lagi, ngebilas, ya, ngebilas tangan kita pakai sabun. Kemudian setelah daripada itu barulah watawaddo kama sabaqa wudu'uka lis-sholati ma'a jami'id dawat, yaitu berwudu'lah kamu, watawaddo kama sabaqa, seperti yang bagaimana disebutkan, wudu'uka, wudu'mu, lis-sholati, untuk sholat, ma'a jami'id dawat, bersamaan juga dengan seluruh doa-doa wudu'nya. Jadi habis kita istinja, habis cebok dalam keadaan jongkok, ngebersihin semua kemaluan kita, bebersih daripada najis dan yang lainnya. Sunnah dalam mandi itu kita melakukan wudu dulu. Wudunya seperti biasa, kayak kita mau wudu mau sholat. Nawaitu wudu ali rafil hadatil asghar, ya. Kita niat untuk melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardhan lillahi ta'ala, wudu dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk sunnahnya. Kan kemarin udah belajar kita, ya, sunnahnya wudu itu dalam keadaan duduk. Berarti habis jongkok kita duduk untuk ngambil air wudu. Wa akhir ghusla rijlaika, dan akhirkanlah membasuh daripada kedua kakimu setelah kita wudu. Wudu di sini mengakhirkan daripada membasuh kedua kaki, kailayati al-ma'u, supaya air tidak sia-sia. Boleh wudunya itu, afdolnya wudunya itu sampai selesai. Jadi mulai dari kita meniat membasuh wajah dan segala macam sampai tuntas, sampai ke kaki. Kenapa di sini dikatakan mengakhirkan? Mengakhirkan membasuh kedua kaki supaya tidak sia-sia air. Karena dulu belum ada keramik, dulu masih tanah. Kalau yang disiram duluan kaki, nanti air bakal sia-sia. Kenapa? Karena pas nyiram atas lagi, kaki kena kotor lagi. Paham?
Jadi ngebasuh kaki hitungannya jadi berkali-kali di situ. Sia-sia airnya. Gitu. Dan juga karena tadi orang dulu masih fahmilil ina, masih ngebawa bejana, ngebawa wadah kepada tempat kamar mandi, kudu nimba dulu di sumur. Kalau sekarang kan kita udah di kamar mandi, udah ada keramiknya, kadang ada yang pakai granit, jadi afdolnya lebih kepada selesaikan wudhunya sampai membasuh kaki sampai akhir. Jadi kayak wudhu biasa aja. Ya kalau niatnya mandi sunnah berarti kan nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala mandinya. Dan kalau wudhunya berarti kan nawaitul wudhu'a li sunnatul ghusli. Untuk sunnah mandi wudhunya. Tetap kita wudhu. Selesai wudhu udah beres, faida farok minal wudhu'i, maka apabila kamu telah selesai minal wudhu'i daripada wudhumu, fasuk balma ala roksika, kemudian kamu alirkan akan air ala roksika di atas kepalamu salatan, yaitu sebanyak tiga kali. Setelah selesai wudhu udah beres, baru kita ambil air, ya pakai shower, air punya shower, ya lebih gampang pakai shower, hemat air tuh. Kalau mandi wajib tuh pakai shower. Kalau kagak punya shower pakai selang. Kalau kagak pakai selang pakai pipa. Ya pakai pipa. Kalau kagak punya juga gayung bolongin tuh. Enggak pakai kaleng biskuit bolongin. Pakai ceret. Iya. Yang pertama disiram apa? Kepala. Yang pertama kemudian disiram kepala, di sela-sela di kepala, di sela-selain rambutnya, afdolnya tuh. Sambil berniat lagi. Di sini niat yang kedua dalam mandi wajib. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Niat mandi wajib. Jadi udah berapa kali niat tuh? Nah, udah dua. Yang pertama tadi yang pertama tadi saat kita istinja untuk menghilangkan hadas besar, istinja tuh cebok, kita niat di situ. Dan di saat untuk mengguyur kepala, bagian kepala, kita di situ niat lagi nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Bisa niatnya ya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Selesai kita udah tuh ngeguyur kepala salasan sebanyak tiga kali, kepala diguyur sama kita, alirin yang penting alir tuh. Nanti bagian-bagian yang harus kita perhatikan lagi. Wa anta nawin, dan engkau di situ berniat raf al hadasi, akan mengangkat hadas minal janabati, daripada janabah. Tumma ala syikikal aimani, kemudian siram bagian sisi kanan. Tuh, tahapan yang keberapa tuh berarti? Yang kedua. Udah berapa tuh yang penyakitnya? Tuh, udah 7 tuh. Ada yang 7, ada yang 6. Kemudian siram anggota badan sisi kanan depan dulu. Ya, pakai shower tuh, diselangin tuh. Bagian kanan dulu. Ya, habis bagian kanan, depan, kanan belakang. Kanan belakang siram. Habis itu kiri depan siram. Habis itu kiri belakang. Itu baru sekali. Ulangin kayak begitu sebanyak 3 kali. Dan itu dalam keadaan berdiri. Jadi kalau cebok tadi jongkok, wudhunya duduk, mandinya berdiri. Tuh, gitu dulu. Ya. Mandinya berdiri. Udah kan? Siram bagian kanan, depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, diulang sebanyak 3 kali. Baru yang terakhir yaitu menyiram bagian kedua kaki bagi orang yang mengakhirkan di saat wudhu tadi. Kalau yang sudah wudhu sampai tuntas juga boleh tetap menyiram kaki supaya apa?
khawatir masih ada kotoran ketika kita menyiram atas, bawah juga kena, disiram lagi kakinya. Karena di dalam hadis Nabi pun di akhir, yaitu riwayat daripada Maimunah istrinya Rasulullah SAW, Nabi juga mencuci, mengakhirkan daripada mencuci kakinya. Begitupun riwayat Aisyah. Ya, setelah Nabi menyiram daripada semua tubuhnya, tumago salari lagi, dan pada akhirnya Nabi membasuh kedua kakinya. Jadi itu simpelnya caranya kita mandi wajib. Cuma kan ada harus hal-hal yang kita perhatikan. Ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mandi wajib. Maka di sini dikatakan setelah tuma alal aisari talatan, setelah kita menyiram daripada bagian sisi kiri kita sebanyak 3 kali, wadluk dan gosoklah oleh kamu ma'akbala apa yang ada di depan min badanika dari badanmu. Digosok sama kita, pakai sabun kalau kita, ya, sampoan pakai sampo kalau ada, kalau kagak ada ya pakai sabun juga. Yang penting sama-sama sabun. Asal dia pakai odol, sampoan, atau pakai sabun colek, nggak mau, yang penting keluar busa. Wadluk dan gosoklah oleh kamu ma'akbala apa yang ada di depan min badanika dari badanmu, wa ma'adbaro dan apa yang di belakang badan kamu. Tuh, depan belakang digosok, dirapiin, dibenerin saat kita mandi. Wa khallil dan menyelak-nyelak sya'ra ra'sika rambut kepalamu. Wa khallil dan menyelak-nyelak sya'ra ra'sika akan rambut kepalamu, walihyatika dan jenggot kamu. Oh, lihat, perhatiin kitab itu. Menyelak-nyelak berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita memasukkan daripada jari jemari kita di rambut, sela-sela rambut, di sela-sela, digosok, ya, jenggotnya juga, semua rambut yang ada di tubuh, semua rambut, ya, bulu hidung, rapiin, kumis, di sela-sela dengan air. Khawatir kita main siram aja tapi bagian dalam nggak kena, apalagi kalau yang jenggotnya tebal, itu terus sampai di sela-selain, ya, menyelah-nyelahnya tuh. Wa ausil dan sampaikanlah al-ma'a akan air ila ma'ati fil badani kepada lipatan-lipatan badan. Oh, meratakan daripada air. Yang harus kita perhatikan selain daripada menggosok dan juga menyelah-nyelah kepada rambut-rambut, kita juga meratakan menyeluruh daripada air tersebut ila ma'ati fil badan kepada lipatan dan juga selak-selak kita punya tubuh. Ya, yang mana? Maaf, selangkangan, lipatan dubur. Maka kalau orang mandi wajib kudu ngeden supaya air ngalir tuh ke lipatan dubur gitu. Kalau kagak ngeden, air kagak kebuka, enggak ngalir. Maka boleh dah tuh saat itu jongkok dulu biar air ngalir situ, biar kena tuh lipatan tadi. Kelopak mata nih, sumpengan sini biasanya keliwat air ujungnya, kuping juga, hidung. Kenain semua lubang-lubang yang ada di air. Lubang-lubang kena air. Asalkan orang yang sedang berpuasa kudu memperhatikan di saat dia meratakan air di telinganya, di kupingnya. Jangan sampai kemasukan air, meliwatin daripada gendang telinga. Cukup di luarannya aja, bagian luar sini kenain air. Kalau sampai masuk bisa membahayakan, batal puasanya. Sebab ada sesuatu, yaitu air masuk ke dalam telinga, itu udah batal puasa. Maka maaf nih ya, kalau misalkan kita habis berhubungan badan, lempengan bulan Ramadan, habis sahur, buru-buru mandi. Jangan nunggu mau subuh, udah lewat subuh baru mandi, khawatir di saat mandi, kita mandi, telinga nih kemasukan air, batal puasa kita. Ya,
diperhatikan bagi orang yang sedang puasa, bisa membahayakan, bisa batal puasanya kalau air di saat kita mandi masuk ke dalam telinga. Ya. Dan juga wamana binti sya'ar, dan juga tempat tumbuhnya rambut. Nah, itu tuh pada dirapihin semua sampai ngalir air rata. Ma khaffa minhu, apa yang tipis daripadanya, wa ma kathufa, dan juga yang tebal. Tadi kayak jenggot yang tipis, bagian dalamnya juga kudu kena tuh air, kulitnya. Yang tebal juga begitu. Jadi makanya kudu di sela-sela. Hal yang harus diperhatikan selain tadi menggosok semua badan, meratakan air di sela-sela semua bagian yang terlipat atau bagian sela-sela seperti contoh selangkangan atau lipatan tubuh. Ketek juga nih. Ketek terkadang liwat tuh daripada nggak kena air. Ayo digosok juga. Ya. Ya gitu ya, ngomong diangkat gitu. Ya kena air gitu. Wahdar, dan berhati-hatilah kamu antamusa, kamu menyentuh zakaroka akan kemaluanmu, ba'dal wudu'i, setelah wudu. Kan merupakan kesunahan tadi di dalam mandi kita berwudu untuk menghilangkan hadas tadi. Nah kalau pas udah lempengan mandi, jangan sampai ketika kita mandi itu menyentuh daripada kita punya kemaluan. Menyentuhnya dengan telapak tangan, jangan sampai ini telapak tangan kita menyentuh punya kemaluan. Kalau tersentuhnya dengan punggung seperti ini, nggak jadi soal, nggak apa-apa. Ya lagi mandi gatel gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting asal jangan pas ketika mandi tuh jangan sampai kemaluan disentuh lagi, udah. Ya, jangan sampai disentuh lagi. Kan kita udah wudu tadi. Kalau tersentuh itu kemaluan, berarti kan batal wudunya, betul? Fa'in asobatu, apabila tersentuh itu kemaluan, ya duka tangan kamu tersentuh menyentuh daripada kemaluan, fa'aidil wudu'a, maka ulangi wudunya. Ulangi lagi wudunya. Menurut Ibnu Hajar sunnah diulang lagi, tapi menurut Imam Romli nggak perlu diulangin, tidak disunnahkan untuk mengulang daripada wudunya. Menurut Imam Ibnu Hajar, mengulangi wudunya itu sunnah apabila tersentuh kemaluan. Tapi kata Imam Romli, nggak sunnah. Tapi lepas daripada situ, al-khuruju minal khilaf, keluar daripada khilaf itu mustahabbah, disunnahkan. Maka lebih baik apa? Ya udah, ulang lagi wudunya untuk meyakinkan kita. Ulang lagi, ntar kelar mandi, wudu lagi. Ya bukan nggak boleh juga wudhunya itu misalkan kayak tadi di akhir, mandi dulu ntar wudhunya di akhir aja. Ganjarannya lebih besar daripada kesunahan wudhu dulu baru mandi. Itulah. Dan udah kelar mandi ya tinggal sholat, nggak perlu wudhu lagi. Asalkan tadi ketika mandi tidak ada menyentuh daripada kemaluan. Kalau ada, kata Imam Ibnu Hajar, wudhu lagi gitu. Sunnah gitu. Paham? Ya. Jadi diulang lagi, wudhu lagi. Dan juga jangan lupa untuk melakukan yang namanya kumur-kumur serta istinsyak. Di dalam kita mandi, sunnah untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke hidung, dikeluarin lagi. Itu sunnah. Menurut mazhab Syafi'i makruh jika ditinggalkan. Menurut mazhab Syafi'i makruh jika ditinggalkan dua kesunahan ini, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Menurut mazhab Maliki sunnah hukumnya. Ya. Akan tetapi menurut mazhab Hambali ini wajib. Dua hal ini, dua perkara ini, kumur-kumur juga istinsyak ini wajib. Kalau Hanafi, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, di mandi wajib, tapi di wudhu sunnah. Di saat mandi, kumur-kumur serta istinsyak itu wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau di saat wudhu, sunnah. Ya, melakukan dua perkara tersebut.
Ya kalau kita kan juga sikat gigi, nggak mungkin habis sikat gigi nggak kumur-kumur gitu kan. Nah, sikat gigi juga di situ kita. Baru kumur-kumur di situ. Istinsak sekalian, keluarin kotorannya. Ya, itu hal-hal yang harus diperhatikan di saat kita mandi wajib. Dan juga jangan lupa ya ngeden supaya ngalir tuh. Ya kalau tapi kalau pas ngeden saya malah keluar lagi tuh dari depan, tur lagi tuh, kencing lagi tuh. Berarti wudhu lagi nggak Tar? Wudhu lagi. Kalau begitu. Ya, berarti selama mandi itu nggak ada hadas, nggak memegang kemaluan, nggak nyentuh kemaluan juga dengan telapak tangan. Setelah mandi boleh langsung sholat. Pakai baju dulu tapi, ya. Wal faridatu dan adapun kewajiban dan adapun yang wajib min jumlati dzalika kullihi dari beberapa hal yang telah disebutkan ini secara keseluruhannya. Wajib mandi itu fardunya rukun daripada mandi wajib itu adalah an-niyatu yang pertama yaitu niat. Wa izalatun najasati dan menghilangkan najis. Wasti'abul badani dan meratakan meratakan badan bil gusli dengan basuhan. Wasti'abul badani dan meratakan badan menyeluruh bil gusli dengan basuhan. Semua yang dimaksud dengan badan ya yang ada di tubuh kita, baik itu rambut maupun kuku juga kena tuh. Sampai takmimul takmim meratakan daripada badan kita dengan basuhan, yaitu dengan menyiramnya dengan air. Itu merupakan rukun. Kalau Imam Ghazali di sini kan rukun daripada mandi wajib itu ada 3. 1 an-niyatu wa izalatun najasati, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga isti'abul badan bil ghusli, yaitu menyeluruhi atau meratakan daripada badan dengan basuhan air. Ya. Cuman yang mu'tamad, yang kebanyakan itu namanya rukun daripada mandi wajib cuma 2. 1 niat, yang kedua takmimul badan bil ma, yaitu meratakan badan dengan air. Cuma 2. Izalatun najasa di sini dimasukkan oleh Imam Ghazali. Sebenarnya izalatun najasa sudah sama masuk kepada kategori tadi isti'abul badan bil ghusli, yaitu meratakan badan dengan air dengan basuhan. Itu juga termasuk dengan kita menghilangkan najis di situ. Ya. Paham? Jadi rukun mandi wajib ada berapa? Ada 3 menurut Imam Ghazali. Ya, menurut kebanyakan ada 2. Jadi yang penting mandi wajib itu yang membedakan niat dan juga meratakan badan, menyeluruhi badan dengan air, disiram rata seluruhnya sampai lempengan bagian lubang dan juga lipatan-lipatan sela-sela. Ya, maaf orang yang gemuk itu kan ada lipatan-lipatannya. Jangan sampai lipatan-lipatan tadi itu kulit badan itu enggak kena air tuh. Kudu diperhatiin tuh bagian sininya. Ya, di lempengan pinggang, selangkangan, ketek. Ya. Itu kudu diperhatikan. Jangan sampai lewat enggak kena air. Wa fardul wudu, dan adapun fardunya wudu itu udah belajar ini Maya. Mudah-mudahan bisa dijalani. Wa fardul wudu, dan adapun fardunya wudu ghuslul wajhi wal yadaini, membasuh wajah dan juga kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta 2 sikut, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap daripada sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki, marotan sekali-sekali ma'an niyati, bersamaan dengan niat, wa tartibu, dan juga tertib, wa ma'adaha, dan selain daripada itu semuanya sunnanun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi mandi wajib simpel begitu tuh.
Ya. Kan tadi niatnya kudu diperhatiin. Niatnya berapa kali tadi niatnya? Dua kali. Saat istinja dan juga saat menyiram kepala. Udah bisa nih ntar solihin ya tuh. Oh bagaimana udah bisa begini mandinya? Dan saya tanya mandinya begini nggak kemarin-kemarin? Dan mandi berdua Rasulullah sering kali mandi berdua sama istrinya. Tuh Rasulullah mandi sama istrinya sering kali berdua. Di sini siapa yang udah pernah mandi berdua sama bini? Ayah. Oh. Udah ngamalin ilmu deh. Rasulullah umur berapa itu? 60 tahunan berarti kan mandi dengan istrinya. Sering kali mandi berdua. Romantis begitu tuh. Ya, kayak begitu romantis. Amalin tuh, kali-kali pulang dari sini, besok pagi mandi bareng mandi bareng istri, mandi berdua. Apa mana tadi tuh? Fadluha, keutamaannya kathirun, banyak. Wa thawabuha, dan pahalanya jazilun, juga banyak. Kesunahan-kesunahannya itu ya, banyak keutamaan dan juga ganjarannya. Wal mutahawinu, adapun orang yang meremehkan biha, dengan kesunahan-kesunahan itu. Wal mutahawinu, dan adapun orang yang meremehkan biha, dengan kesunahan-kesunahan itu, khasirun, bakal rugi. Rugi kalau kita ngeremehin hal-hal yang kecil meskipun itu sunnah. Bahkan dia yang meremehkan daripada kesunahan itu bi asli faraidihi, dengan asal daripada kefarduannya, mukhatirun, merusak, membahayakan. Jadi orang yang meremehkan kesunahan itu nyaris dia merusak daripada kefarduannya. Orang yang meremehkan sunnah itu sama dengan dia merusak daripada hal-hal yang fardu. Fa'inan nawafila, karena sesungguhnya kesunahan-kesunahan itu jawabirun, menambal lil faraidi, bagi yang fardu. Jadi kalau kita udah belajar nih, tadi kan rukun mandi cuma 2. Cuman kesunahan dan harus kita perhatikan adab-adabnya tadi banyak kita jabarin. Ntar kita ulangin lagi. Ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar paham. Pulang dari sini kita amalin nih caranya mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Adabnya begini mandi. Karena kesunahan itu bisa menambal daripada fardu yang kita lakuin, bisa menyempurnakan kewajiban kita. Ya. Kayak sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah yang kita lakuin bisa menambal daripada sholat fardu kita yang kurang sempurna. Bahkan dikatakan 70 rakaat sunnah yang kita lakuin itu bisa menambal atau menggantikan daripada 1 rakaat sholat fardu kita. Tapi tetap meskipun begitu, amal fardu mah nggak bisa ditinggal, kudu dikerjain. Nah, amalan fardu yang kurang sempurna ini bisa ditambal dengan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Jadi jangan ngeremehin amalan sunnah. Karena ketika kita meremehkan amalan sunnah itu, kita bakal merugi. Di awal kita belajar yang namanya amalan wajib itu merupakan modal kita masuk surga. Tapi amalan sunnah ini keberuntungan bagi kita. Bonus dari Allah. Amalan sunnah yang kita kerjain bisa menentukan di surga mana kita tinggal. Meningkatkan derajat kita nanti di sisi Allah. Itu amalan sunnah. Amalan wajib emang modal kita buat masuk surga. Tapi amalan sunnah kita yang kita kerjain itu yang bisa menentukan derajat kita di surga nanti. Jadi jangan diremehin yang sunnah-sunnah. Bisa dipahamin ya? Ya. Jadi perhatiin sekali lagi. Yang namanya adabul ghusli, mandi, adab-adab mandi itu baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Mandi wajib ada berapa tadi yang menyebabkan mandi wajib perkaranya? Ada 6. Satu apa? Masuknya kemaluan. Ya, laki-laki kepada kemaluan perempuan. Yang kedua karena keluar air mani, baik sengaja maupun tidak disengaja.
baik itu lewat berhubungan badan ataupun itu lewat mimpi. Dan yang ketiga, haid bagi perempuan. Yang keempat, nifas bagi perempuan. Yang kelima, wiladah, melahirkan. Dan yang keenam, kematian. Sebab kematian orang wajib mandi. Cuman yang memandikan adalah orang lain. Sedangkan mandi sunnah apa aja ya? Mandi yang sunnah tadi, mandi hari Jumat. Ya, Nabi SAW yaktasilu min arba' minal janabah wa yaumil jum'ah. Mandi hari Jumat Nabi. Jadi mandi ini hari Jumat nih, lakuin adabnya begini. Yang udah kita ajarin, yang kita udah pelajarin tadi. Wa minal hijamah, dan juga sunnah mandi itu setelah berbekam, habis bekam kita mandi. Kenapa? Karena habis bekam itu biasanya orang lemes. Mandi biar seger lagi. Begitu. Atau mandi karena memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah setelah selesai sunnah dia mandi. Jarang orang yang tahu habis mandi jenazah atau ngikut aja sholatin. Tapi dulu dia sunnah mandi tuh. Ya, supaya apa? Habis mandi jenazah kan dia capek. Ya. Kemudian dia mandi sunnah di situ biar seger. Atau mandi karena masuk Islam tadi, sunnah di dalam mazhab Syafi'i mandi setelah masuk Islam. Ya, wajib bagi mazhab Hambali sebagian dan juga sebagian mazhab Maliki. Ya, ayo kita coba lihat nomor 1 tahapan daripada caranya mandi wajib. Ya, ketika kita terkena janabah, ya baik itu mimpi maupun kita berhubungan badan sama kita punya istri. Yang pertama kita pastiin adanya air dulu. Pastiin adanya air, kita siapin air di situ. Yang kedua, cuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali dengan air bersih, air yang suci. Cuci tangan. Kemudian kita menghilangkan kotoran ya pada badan kita, istinja. Kita jongkok di situ. Kita cebok, kita istinja. Kita hilangkan bersihin bekas air mani, lendir ataupun najis-najis yang ada pada badan kita. Cuci kemaluan dengan tangan kiri sambil kita baca niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an mahallil istinja'i fardan lillahi ta'ala. Setelah selesai ngebersihin dubur maupun kubul dengan tangan kiri, cuci lagi, bersihin pakai sabun kemaluan kita. Ya, biar ntar pas mandi nggak dipegang-pegang lagi, nggak disentuh-sentuh lagi. Duluan dia pakai sabun, bersihin, habis itu baru kita cuci tangan kita dengan sabun dan juga bilas dengan air bersih. Setelah itu baru wudu. Duduk kita, dalam keadaan duduk kita wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Sebagaimana wudu biasanya. Ya. Ada yang mengatakan memang sesuai hadis dalam riwayat Nabi SAW mengakhirkan bagian membasuh kakinya. Karena memang tadi begitu ya, posisi atau keadaan zaman dulu itu masih tanah. Kalau sekarang mau udah keramik, udah tuntasin wudu lebih afdol, nggak apa-apa. Tuntasin wudu kayak biasa aja, wudu kayak biasa. Setelah kita berwudu, membasuh, mengalirkan kepala air di atas kepala, siram bagian kepala dulu sambil baca niat mandi wajib nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari minal janabati fardan lillahi ta'ala. Berapa kali siram kepala? 3 kali. Setelah menyiram kepala, dirapiin kepala, disiram. Kalau ada pakai sisir. Ya, sisirnya yang renggang, ya, tapi sambil biar air tuh menyeluruh kena ke rambut tadi. Ya, kemudian siram anggota tubuh kita bagian kanan depan, terus kanan belakang, kiri depan, kiri belakang sekali, ulangin kayak begitu 3 kali disiram. Ya, dalam keadaan berdiri. Ntar mau ngerapihin yang tadi lempengan lipatan-lipatan boleh jongkok dah kita. Kayak di lipatan dubur, selangkangan, di ketiak kita rapihin, ya, digosokin semuanya, bagian telinga kita,
terus jenggot, rambut, kumis, semuanya dirapin. Pusar juga nih jangan sampai liwat. Lempengan pusar juga jangan sampai air kena masuk ke dalam. Ya, kena. Pokoknya semua tubuh dah tuh. Lempengan-lempengan kuku, mata, lubang hidung. Ya. Semuanya tuh kenain. Rata. Jangan lupa juga kesunahan berkumur-kumur dan istinsyak. Ingat jangan menyentuh kemaluan. Jangan menyentuh kemaluan kalau lagi mandi. Hah? Ya pokoknya jangan nyentuh kemaluan. Kalau udah nyentuh kemaluan namanya wudunya batal. Ngambil wudu lagi sunnahnya. Begitu. Itu udah selesai. Cara mandi wajib begitu. Selesai beres. Ada dalam satu riwayat dari Maimunah istri Rasulullah, ketika Rasul selesai mandi itu diambilin anduk sama istrinya, tapi Rasulullah nolak, nggak mau pakai anduk. Rasulullah cuma mengibas-ibaskan dengan tangannya, jadi kagak dilap pakai anduk. Jadi hukumnya di sini mubah, nggak sampai kemakruhan seperti hal wudhu tadi. Kayak wudhu, kalau wudhu kan emang kagak boleh dikibas-kibasi juga. Tapi kalau mandi wajib cukup dikibaskan dengan tangan begitu, jangan dielap pakai anduk. Ya, karena apa? Itu air barokah. Ya, itu air barokah. Kalau kita elap berarti kita menjauhkan diri kita daripada barokah. Ya, cara wudhu, cara mandi. Jangan dielap kalau udah kelar mandi. Ini kalau udah rapi begini mandi, orang yang udah ngerti mandi wajib begini bisa mandi mayit. Karena caranya sama. Cebok dulu, wudu, mandi. Cara mandi jenazah juga begitu. Dibersihin dulu, dicebokin dulu tuh jenazah, istinjain semuanya. Kotoran-kotoran perutnya tuh dikeluarin, gitu pegang pakai tangan kiri. Oh, perutnya digituin. Udah beres, dirapihin juga, disiatin giginya, diwuduin. Udah diwuduin, dimandiin. Udah mandi, udah cakep. Gak usah diapa-apain lagi. Mari kita udah belajar tuh ngebahas cara mandi jenazah begitu. Jadi kalau orang yang udah ngerti cara mandi wajib yang benar gimana, bisa mandi jenazah. Berarti kalau orang yang mandi jenazah kagak bisa, mandi jenazahnya masih salah, berarti mandi junubnya juga masih salah, begitu. Ya. Boleh nggak saya kayak misalkan wudunya di belakangnya? Boleh, nggak ada di soal wudunya di belakangnya. Misalkan mandi dulu baru wudu. Begitupun mandi wajib itu mandi dulu baru wudu. Cuman ganjarannya lebih gede, wudu dulu baru mandi. Itu caranya tuh. Ya. Kesunahan jangan kita remehin, karena kesunahan itu bisa menambal daripada hal-hal yang fardu yang kurang sempurna. Sampai sini paham? Paham dong? Gimana caranya mandi udah beres? Ya. Jangan kemudian kita masih juga kagak bisa atau kagak ngerti caranya mandi wajib nih. Apalagi udah punya bini. Udah 3 belum ngerti caranya mandi. Ya Allah. Ya, udah nanti kita baru bahas setelahnya ada tayamumi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.